Inilah situasi saat kobaran api membakar dua bangunan penginapan di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat malam. Kobaran api yang besar melahap seluruh bagian bangunan hotel dan merembet ke bangunan yang ada di sampingnya. Kebakaran ini dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2 yang disertai adanya ledakan. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Beruntung kobaran api dapat segera dipadamkan setelah petugas gabungan menerjunkan sebanyak 3 unit armada ke lokasi kejadian. Untuk sementara dugaan penyebab kebakaran itu dari arus pendek listrik yang dimana ketika terjadi kebakaran terdengar ada letupan-letupan di atas. Tiba-tiba api menyala. Dua bungalow yang terbakar. Masing-masing bungalow itu ada 3 kamar, jadi ada 6 kamar. Sebelumnya ada isi, tapi pada orang-orang yang dalamnya itu lagi pada di luar. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi ini. Viral, sebuah truk nyaris tertimbun tebing longsor saat melintasi kawasan Sitinjau Lawi, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang dari arah Padang dan Solok. Sebuah video merekam detik-detik tebing longsor yang hampir menimpa sebuah truk yang melintas di Sitinjau Lawi, Padang, Sumatera Barat. Beruntung ada seorang warga memberi instruksi agar truk segera melaju lebih cepat. Video ini pun viral di media sosial. Peristiwa ini lalu dibenarkan oleh Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan. Sementara itu, longsor mengakibatkan kemacetan panjang. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan mengedepankan keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akses jalan penghubung 2 Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur masih lumpuh tertutup material tanah longsor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat jalan alternatif melingkar sementara guna menumbuhkan kembali roda perekonomian warga. Sebelumnya tebing setinggi 200 meter longsor pada Selasa kemarin. Kini warga masih harus melintasi jalan darurat yang dibuat petugas di atas bukit lelongsoran untuk berkegiatan sehari-hari. Pemirsa, aktivitas vulkanik di Gunung Slamet, Jawa Tengah meningkat. Warga sekitar pun diminta untuk waspada. Gunung Slamet mengalami peningkatan status dari normal ke waspada atau level 2. Gunung dengan ketinggian 3.432 mdpl ini terletak di perbatasan Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, dan Purbalingga. Dari lokasi terdekat yakni Desa Gambuhan, Kecamatan Pulau Sari, terlihat kepulan asap putih dari arah kawah. Tidak terdengar letusan atau getaran, namun asap terlihat mengarah ke barat atau ke arah Brebes dan Banyumas, dan adanya peningkatan aktivitas kegempaan. Dengan naiknya status ini, pendakian dilarang atau ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun untuk di lereng atau di daerah hutan pinus di pos 1 masih bisa dikunjungi. Slamet itu ada peningkatan dari level normal menjadi waspada atau berada pada level 2. Kaitannya dengan pengunjung ya, saat ini kami memang seluruh jalur pendakian Gunung Slamet dari seluruh pintu untuk menuju 3428 itu semua tutup. Bahwa status masih dalam status waspada, tapi pada seminggu terakhir terekam kenaikan kegempaan yang menunjukkan aktivitas Gunung Api Slamet ada peningkatan.
Dengan naiknya status Gunung Slamet ke level 2 waspada, maka masyarakat diminta tetap tenang, tidak panik, namun tetap waspada. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 900 meter dari puncak. Pantauan erupsi Gunung Semeru dari kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, mengeluarkan abu vulkanik setinggi 900 meter dari puncak mengarah ke timur laut. Berdasarkan laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Semeru alami di 10 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Warga dihimbau untuk waspada, Gunung Semeru berstatus siaga atau level 3, apalagi jika cuaca ekstrim akan berdampak pada aliran banjir lahar gunung. Kita tetap harus waspada, khawatirnya nanti ada sesekali cuaca ekstrim yang berakibat akan adanya dampak yang bisa mengkhawatirkan. Salah satunya tahu-tahu satu hari hujan dengan intensitas deras, walaupun kemungkinannya kecil tapi tetap harus waspada karena itu yang menjadi perhatian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Artis senior Roy Marten bersama anaknya melaporkan kasus penipuan terkait penyewaan villa di Denpasar, Bali. Keduanya diduga terkena tipu hampir 1 miliar rupiah. Anak dari artis senior Roy Marten yaitu Monique Arditi mendatangi Polda Bali. Mereka ingin melaporkan adanya dugaan kasus penipuan yang dialami anaknya. Kasus bermula saat Monique hendak menyewa villa selama 20 tahun dengan harga 980 juta rupiah dibayar lunas. Namun hingga saat ini terlapor belum juga memberikan villa kepada Monique. Saya udah melakukan pembayaran full ya sampai bulan September. Harusnya 27 September tuh udah harus diserah terimakan ke saya. Tapi Pak Paul ini bilang karena belum jadi sampai November dimundur gitu sampai Februari, dan saya ada surah perjanjian untuk di atas notaris kalau dia tidak bisa mengerjakan kesalahan dari beliau, saya dapat terima uangnya atau diberikan villa lainnya gitu loh. Ceritanya, anak kami ini, Monique ini sewa villa selama 20 tahun pada saudara Paul CV Bali Jaya Property 20 tahun. Setelah bayar 980 juta, tapi sampai sekarang tidak selesai. Waktu dikejar harusnya sudah 6 bulan yang lalu, kemudian diganti dengan villa lain di lokasi lain, tapi sampai sekarang juga belum ditandatangani dan saudara Paul sampai saat ini menghilang. Jadi kami laporkan, mudah-mudahan dari sini dia punya niat baik untuk muncul dan menandatangani penyerahan. Keluarga Roy Marten mengaku terakhir kontak dengan terlapor pada Maret 2024. Hingga kini terlapor menghilang dan tidak dapat dihubungi. Para korban lainnya berharap terlapor memiliki niat baik dan memenuhi tanggung jawabnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan aktor senior Epy Kusnandar sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba. Setelah diperiksa sepekan, Epy mengaku baru pertama kali menggunakan ganja yang diperoleh dari tersangka Yogi Gambles. Namun Epy tidak dihadirkan dalam konferensi pers karena gangguan kesehatan. Saat ini Epy dirawat di rumah sakit dan karena ketergantungan obat. Epy terancam pidana 4 tahun penjara atau diwajibkan menjalani rehabilitasi. Sementara tersangka Yogi Gambles diancam hukuman lebih berat karena kedapatan memiliki barang bukti ganja kering seberat 4,18 gram dan biji ganja seberat 4,18 gram. Makan di kawasan apartemen Kalibata tersebut. Dan beberapa kali Eka meminta atau menanyakan ganja kepada saudara YG. Kemudian
sekitar berdasarkan pengakuan YG, sekitar tanggal 20 Maret 2024, YG memberikan 1 linting ganja. Pemirsa, beredar kabar di media sosial yang menyebut salah satu DPO pembunuhan Vina di Cirebon berada di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Polda Metro Jaya mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk membantu menangkap pelaku. Polda Jawa Barat telah merilis 3 daftar pencarian orang yang diduga memiliki peran dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Beredar kabar salah satu DPO saat ini berada di wilayah Jakarta. Menanggapi informasi ini, Polda Metro Jaya mengaku siap membantu untuk menangkap pelaku. Polda Metro Jaya juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk menelusuri informasi tersebut. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jakarta